Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat sobat Dongeng Malam semua, kali ini kita bertemu dalam cerita ke-28 di channel Dongeng Malam. Dan dalam cerita kali ini saya akan membawakan sebuah kisah tentang perjalanan seorang dukun atau orang pintar yang hingga akhirnya meninggal dunia dan meninggalkan ruang praktiknya atau rumahnya ini terbiarkan dan terbengkalai atau kosong. Sebelum cerita ini saya mulai, saya ingin mengucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah menonton video-video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Ya, cerita ini sebenarnya belum lama ya, terjadi sekitar tahun 2018 silam, itu akhir perjalanannya. Nah, di suatu desa di pinggir jalan ini ada seorang atau ya seseorang yang berprofesi sebagai orang pintar, karena di sana itu lebih familiar menyebutnya orang pintar atau kiai, cuman bukan kiai dalam artian ahli agama, bukan. Karena di suatu daerah di sana itu, ya ini tempat, nama, dan lokasi saya rahasiakan untuk menjaga privasi. Ya, di sana disebutnya itu orang pintar gitu aja lah. Nah, orang pintar ini bernama Bahto. Dan Bahto ini merupakan cucu dari seorang yang dulunya mendalami ilmu kejawen juga. Jadi bisa dibilang ini adalah ilmu turunan, dan si Bahto sendiri ini menambah pengetahuan atau menambah ilmunya ini dengan berguru kepada orang lain. Dan banyak yang mengatakan bahwa apa yang dianut, apa yang dijalankan oleh Bahto ini adalah ilmu hitam. Dipanggil ilmu hitam karena apa? Karena dari cara prakteknya dan dari cara apa yang dimintai tolong atau disambat sebuti itu adalah nggak jauh dari perdanyangan, bau reso, dan ada satu nama istimewa yang berawal dari Nyai, dan dia bukan dari selatan tapi dari utara. Ya pokoknya Nyai gitu aja lah. Nama lengkapnya sih sebenarnya saya tahu karena dijelaskan waktu itu, dan tapi untuk privasi juga ya, takutnya ada pihak-pihak yang nggak nyaman dengan nama dan asal usul Nyai tersebut. Karena Nyai ini adalah sosok perwujudan dari makhluk gaib juga yang memiliki kekuatan dan biasa membantu atau dimintai tolong oleh istilahnya para pengabdinya, atau ya orang-orang pintar yang bekerja sama dengan Nyai tersebut. Ya, Mbah Tok ini sendiri rumahnya di pinggir jalan, dan dulu banyak cerita bahwa orang tuanya atau bapaknya ini adalah orang yang mendalami ilmu waktu itu, ilmu kejawen ya. Dan pada tahun 70-an, 60, 70-an kan, pelajaran agama, terutama agama Islam itu belum terlalu masuk ke daerah itu sendiri, sehingga benar-benar kejawen lah yang sangat kental dengan masyarakat di sana. Dan bapaknya Mbah To ini setiap malam itu melantunkan
melantunkan kidung-kidung Jawa itu dengan cukup lantang, cukup keras suaranya dan cukup merdu lah. Itu setiap melantunkan kidung Jawa, kan kidung Jawa itu macam-macam, tapi yang kidung klasik ya, kidung masa lalu yang benar-benar bukan hasil pengembangan sekarang, bukan. Ya pokoknya kidung yang masih ciptaan para wali gitu. Dan apabila bapaknya Mbah Tok ini ngitung itu membacakan kidung ya, membacakan kidung dengan nada, ada tuh nada Jawa yang kurang paham juga detailnya. Pokoknya ada nada-nada Jawa itu membacakan kidung dengan nada tersebut. Itu kadang mulai jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Dan karena lokasi bapaknya Mbah Tok ini kan nggak jauh dari jalan, di pinggir jalan raya. Dulu jalannya masih bebatuan itu, jalannya masih batu waktu itu. Jadi kalau orang ke pasar, kalau kemana-mana itu pasti biasanya ke pasaran jam 4 pagi ya, jam 3, jam 4 waktu zaman dulu itu. Mereka berhenti di sekitaran depan area rumah bapaknya Mbah Tok itu sendiri, hanya ingin mendengarkan suara kidung itu sendiri. Jadi hampir tiap malam lah bapaknya Mbah Tok ini ngitung, dan suara kidungan itu waktu dulu tuh terdengar hingga radius hampir 1 kilometer. Jadi warga sekitar bahkan desa lain itu sayup-sayup kadang malam itu mendengar kidungan itu sendiri pas nada tinggi gitu. Jadi sayup-sayup terdengar kidungan. Jadi warga yang posisinya jauh-jauh, rumahnya jauh-jauh itu di agak ke dalam desa, di pinggir ladang itu pun mereka merasa aman atau merasa nyaman karena bapaknya Mbah Tok masih melek, masih ngitung sampai jam segini. Karena waktu itu selain belum ada polusi udara ya, isinya cuma pohon-pohon aja, terus polusi udara belum adalah polusi udara, polusi suara karena memang kendaraan bermotor belum ada. Jadi suara itu masih lantang terdengar sampai kemana-mana, bahkan bisa dibilang radius 1 kilo. Dan bagi orang yang nggak terbiasa itu nggak akan kuat melantunkan kidung-kidung Jawa mulai dari jam 11 sampai jam 4 pagi itu. Karena selain membutuhkan energi, konsentrasi, dan pita suaranya juga butuh istirahat atau cukup kuat. Ya, kembali ke perjalanan Mbah Tok itu sendiri. Setelah bapaknya meninggal di tahun 90-an, Mbah Tok ini mulai merintis atau mengasah kemampuannya sebagai seorang dukun dalam perjalanan menjadi orang pintar itu. Dan entah bagaimana dia menemukan jalan bertemu dengan sosok yang menjadi perewangannya atau yang membantunya dalam berprofesi sebagai orang pintar itu sendiri. Dan tadi sudah saya sebutkan nama sosok tersebut adalah wanita, posisinya dari utara, dengan nama depan Nyai, dengan ciri khas baju dan pakaiannya adalah warna biru. Ya, dalam perjalanannya ini Mbah Tok mulai merintis dari menjadi orang pintar dulu, terutama mengobati orang dulu ya, mengobati orang. Pokoknya keluhannya ya antara penyakit zaman dulu lah, orang yang diganggu jin di sana, diganggu jin sebelah sini, pokoknya nggak jauh-jauh dari gitu, sampai orang yang meminta maaf nih angka atau nomor buat pasang angka. Terus ada orang yang minta pengasihan atau agar dicintai oleh seseorang, agar diterima dalam suatu dalam lingkup pekerjaan, dan supaya bisa disayang sama bos bagi yang bekerja kan gitu. Jadi waktu itu banyak, perlahan-lahan itu banyak yang mencari syarat ke Mbah Tok itu sendiri. Dan entah itu berhasil atau tidak, tapi nyatanya tiap hari itu
tamu yang dari jauh-jauh untuk meminta bantuan dari Mbah Ato ini bertambah. Jadi tiap hari itu nggak ada sepinya orang datang satu dua, dan itu adalah orang jauh-jauh. Nah, entah referensi atau entah dari mana, dan apakah testimoninya mereka yang datang ke Mbah Ato itu benar sehingga bisa mengundang orang lain untuk datang ke tempat Mbah Ato itu sendiri. Dan untuk ruang praktek Mbah Ato itu sendiri adalah sebuah ruang praktek dengan meja bundar, meja zaman dulu, dan di situ ada gunungan kemenyan yang telah dibakar. Jadi meja bundar besar dari kayu jati itu sendiri adalah atasnya adalah berisi sesaji dan paling banyak adalah gundukan atau tumpukan menyan bekas prosesi ritual itu sendiri. Jadi dari awal dia merintis itu membakar menyan 1, 2 itu sampai membentuk gunung, dan di situ banyak aksesoris perdukunan lah, seperti kembang-kembang, minyak wangi, minyak nyong-nyong, minyak duyung, terus keris dan wayang untuk acara ritual pas melakukan praktik perdukunannya tersebut ya. Jadi dilihatnya sih emang cukup angker sih. Kalau yang nggak biasa lihat, tidak cukup angker melihat aksesoris perdukunan seperti itu. Dan Mbah Ato ini dia terus kekayaannya terus meningkat sampai bisa membangun rumah yang bagus lah untuk ukuran di kampung. Rumah tembok yang cukup bagus dengan perabot yang lumayan mewah waktu itu. Nah, sayangnya Mbah Ato ini sama sekali tidak diberi keturunan dari istrinya tersebut. Jadi mereka hanya berdua dan tidak mempunyai anak, hingga akhirnya pada suatu kesempatan dia mengangkat anak dari saudaranya itu, yaitu anak laki-laki yang dipelihara di situ dari kecil, dibesarkan di situ dari kecil. Hingga waktu berjalan dan berlalu, akhirnya Mbah Ato ini sebenarnya usianya belum begitu tua, tapi ya mungkin karena umur atau usia itu sakit, kemudian Mbah Ato ini meninggal, dan dia hanya meninggalkan seorang istri dan anak angkatnya tersebut. Dan waktu berjalan seperti biasa, keluarga yang ditinggalkan pun merasa kehilangan dan sedikit kehilangan arah untuk mata pencahariannya, karena sebelumnya mengandalkan dari penghasilan dari praktek Mbah Ato itu sendiri. Hingga tak berserang lama, sekitar 4 tahun dari kematian Mbah Ato itu, sang istri pada itu akhirnya meninggal. Sang istri itu sendiri meninggal sekitar 4 tahun setelah Mbah Ato meninggal, dan menyisakan anak angkat yang sebenarnya anak angkatnya udah usia 22-an tahun lah, udah remaja menuju dewasa ya. Tapi setelah kematian ibu angkatnya itu, si anak ini nggak berani tinggal di rumah tersebut karena aura mistisnya masih terlalu kuat dan kurang bersahabat untuk anak angkatnya itu sendiri. Karena di satu sisi ternyata ilmu tersebut atau perewangan tersebut bisa diwariskan, tapi kepada anak yang memiliki hubungan darah dengan Mbah Ato tersebut. Dan karena untuk diwariskan kepada anak angkat ternyata nggak bisa, jadi si sosok atau si makhluk itu tetap berdiam diri di rumah tersebut, karena dia belum dijawab atau belum disuruh pulang oleh yang memeliharanya tersebut. Sedangkan yang memeliharanya itu sudah meninggal dan nggak ada keturunannya. Nah, di sini permasalahannya.
Jadi si anak ini berani tinggal di situ hanya pagi sampai sore hari, karena pernah dia di situ siang hari dengan pintu terbuka, dia tertidur tuh banyak kejadian aneh dari dalam kamar ritual tersebut. Kadang ada yang memanggil namanya, ada apa, kelebatan seorang perempuan di dalam rumah tersebut, dan ada perempuan yang berjalan menuju ke arah dapur yang membuat si anak ini sendiri berlari keluar pada siang itu. Nah, karena penasaran, si anak ini mengajak dua saudaranya yang udah cukup dewasa lah, dua orang dewasa untuk menginap di situ. Jadi untuk memastikan di sini itu aman atau enggak gitu, ada gangguan atau enggak gitu kan. Dia mengajak dua saudaranya itu, bisa dibilang kakak ipar lah. Kakak ipar itu dua orang untuk malam itu menginap di situ. Enggak. Jadi rumah Mbah Tok ini kan tembok menghadap ke selatan, dan di depan itu pagernya adalah pagar dari betengan batu. Jadi batu yang ditumpuk-tumpuk ditata rapi seperti benteng itu, cuman tanpa disemen. Dan untuk akses keluar atau gapuranya itu mepet pekarangan sebelah kiri. Jadi sebelah kanan itu nggak ada akses, tertutup oleh pagar dari tumpukan batu tersebut. Dan untuk pintunya itu ada sekitar 5 set, ada 5 plong pintu. Nah, akhirnya malam itu mereka menginap di situ mulai jam 7 malam ya. Udah siap-siap makanan, minuman, kartu remi atau apa, buat apa, sekadar begadang atau main-main itu enggak. Akhirnya sekitar jam 11 malam tuh cuaca udah dingin dan mereka semua pada ngantuk, pada nguap lah, udah nguap. Akhirnya mereka udah gelar tikar di tengah ruang tengah itu, gelar tikar. Mereka tiduran berjejer hingga akhirnya tidur beneran gitu. Tapi sekitar pukul 12 malam, karena mereka tidur kan menghadap ke jam dinding gitu, jam dinding yang masih hidup lah, masih aktif. Mereka mencium bau wangi, dan benar-benar cukup wangi. Pokoknya wangi-wangi yang berbau dengan ritual itu sendiri. Akhirnya si kakak iparnya itu membangunkan temannya satu lagi. Wih, bangun. Kenapa, ada apa? Lu bangun dulu. Kamu mencium bau wangi nggak? Iya, ini wangi banget ini. Iya, wanginya tajam banget. Wah, ini udah jauh-jauh ini dari antara campuran wangi minyak wangi dan wangi bunga katanya, wangi kembang. Akhirnya mereka membangunkan anaknya Mbah Tok ini. Bangun, kamu bangun. Akhirnya anak itu bangun dan kenapa mas? Bangun, kamu nyium wangi nggak ini? Iya, ini ya aku mencium, tapi bau wangi itu yang sering nongol kadang-kadang, yang sering saya cium lah, saya pada saat saya di sini siang hari. Kadang-kadang ini bau wangi tiba-tiba menyerbak gitu kan. Nah, ntar kisaran 15 menit itu hilang, begitu terus. Tapi nggak ada perwujudan yang pernah menampakkan diri gitu. Oh, berarti udah biasa begini. Ya udah biasa, makanya aku nggak berani di sini kalau malam. Oh ya udah, tidur lagi aja. Akhirnya mereka pun tidur lagi walaupun ketap-ketip ya. Mereka tuh nggak ada, antara was-was, takut dan campur aduk lah. Ketap-ketip itu sekitar jam 1 baru bisa tidur. Nah, si kakak iparnya sendiri ini saat mulai tertidur mungkin baru 15-an menit lah. Karena dia kan tidurnya posisi paling pinggir, jadi dia paling pinggir kanan. Terus yang anaknya Mbah Tok di tengah, dan yang temannya yang satunya ini juga di sebelah kiri. Karena kakak iparnya ini kan tidurnya miring gitu kan. Tiba-tiba seperti ada yang bangunin, tepok-tepokan di bahunya. Cuman nggak ada suara, ditepok-tepok itu. Nah, karena kaget akhirnya si kakak iparnya ini
melek bangun tapi nggak melihat apa-apa. Nah dia nengok ke ponakannya itu, sama dua orang itu masih pules kan. Nah saat dia membalikan badan lagi ke sebelah kiri kan, kalau sebelah kiri, nah di pojok ruangan itu kan adalah ruang praktek atau ruang kerjanya dari mendiang Mbah Tok itu sendiri. Alangkah terkejutnya nih yang kakak ipar nih, karena dia melihat dari pojokan situ ada seorang wanita yang cukup cantik dengan baju seperti baju penari Jawa ya, bukan baju adat Jawa sih katanya, bukan baju pengantin, bukan baju penari yang pakai kebaya yang ada kertip-kertipnya, itu ada selendangnya itu warna biru dengan jaritnya dengan warna biru, cuman motifnya itu si kakak iparnya ini nggak jelas motifnya seperti apa. Nah sosok wanita tersebut berada di pojokan dan berjalan perlahan menuju ke arah anaknya Mbah Tok, dan teman-temannya itu tidur dengan merentangkan kedua tangan sambil memegang ujung selendang yang berwarna kuning tersebut. Dia berjalan perlahan gitu dengan senyuman yang cukup manis, karena wanita itu benar-benar cantik. Karena yang kakaknya ipar ini dia belum percaya bahwa dia benar-benar melihat sosok tersebut kan. Apakah ini hanya mimpi, halusinasi, atau apa gitu. Dia sempat mengusap-usap matanya, mengeplak-ngeplak mukanya, ini mimpi apa enggak dilihat. Tapi sosok itu berjalan semakin mendekat kan. Hingga akhirnya dia sadar bahwa itu adalah benar-benar penampakan atau sosok yang bukan manusia yang berada di rumah tersebut. Dia dengan refleks membangunkan kedua ponakannya dan temannya tersebut dengan cukup kasar. Tangi anak setan katanya. Bangun ada setan. Karena bangunnya dengan kata-kata setan dengan cukup keras, dengan intonasi atau nada yang panik. Kedua orang anaknya Mbah Tok dan temannya itu sontak mereka benar-benar bangun dan dengan satu komando, ayo melayu katanya, ayo lari katanya. Dengan satu komando mereka pun berlari menuju pintu yang untuk akses keluar itu, dan adalah pintu tengah. Dan mereka berebut untuk keluar kan. Akhirnya mereka bertiga itu menabrak pintu, jebret, dan ada yang rebutan membuka kunci slot itu, membuka slot kan, slotnya ada 5, di bawah 2, di atas 2, dan di tengah 1 yang slot nyamping itu. Pas mereka membuka slot, si sosok itu udah berdiri tepat di belakang mereka. Nah namanya mereka udah menempel di pintu. Kalau pintu kan bukan keluarin, bukannya ke belakang, karena posisi mereka dorong-dorongan mau membuka itu udah susah, campur panik mau menarik pintu itu, jadi ketahan sama bobot tubuh mereka yang akan berlari ke depan gitu kan. Hingga akhirnya, wah tenang katanya salah satu dari itu, tenang buka pintunya, tenang, jangan panik. Tapi makhluk itu benar-benar berdiri di belakang mereka, dan mereka berhasil membuka pintu, dan untuk ke depan itu rebutan bejubel. Hingga akhirnya burak, entah bagaimana kejadiannya, mereka jatuh di teras depan karena saling dorong-dorongan tadi. Nah di situ mereka tuh bertiga tuh merasa dengkulnya udah lemes, gemeter, campur panik, dan dari mulut mereka itu terucap kata-kata dari luapan rasa ketakutan, entah itu umpatan atau apa itu. Pokoknya malam itu rame. Nah selepas jatuh brok, yang ada dalam pikiran mereka berlari secepat mungkin dan sejauh mungkin dari situ kan. Jadi mereka nggak ingat di depan itu ada betengan batu. Kalau secara pikiran normal mereka harus bergerak ke kiri terus lurus ke pintu keluar. Nah di depan itu ada betengan batu yang cukup tinggi, dan kembali mereka bertiga itu menabrak betengan batu itu sendiri, terjatuh blok lagi dengan teriakan umpatan dan campur aduk gitu. Akhirnya ada satu yang sadar, lewat sebelah kiri katanya. Jadi mereka lewat ke sebelah kiri terus berlari ke depan ke jalan
akhirnya mereka menuju ke rumah salah satu kerabatnya itu sendiri untuk apa namanya, dan mengetuk pintu dengan panik kan. Nah, akhirnya kerabatnya itu keluar, loh kenapa katanya, enggak, itu aku tadi tidur di sono di rumah kosong gini katanya. Oh ya udah masuk dulu. Nah akhirnya mereka disuruh masuk, dan di dalam itu mereka pun menceritakan kejadian yang menimpa mereka bertiga. Ya udah akhirnya itu sekitar jam 1:30 malam, malah mereka dibikinin teh, ngobrol-ngobrol, terus tanya kan, nah sekarang tadi pas keluar pintunya ditutup enggak? Gua nggak sempet tutup, kata orang. Kita udah panik melihat sosok wanita yang berpakaian Jawa itu warna biru, kita udah benar-benar panik, nggak sempet nutup, nggak apa. Orang perempuan itu berdiri di belakang kita pas kita rebutan buka pintu. Wah, lampunya nyala di dalam. Iya, lampunya masih nyala katanya. Pintu kebuka, iya. Wah, bahaya ini kalau ada orang jahat masuk. Ya udah ayo kita tutup dulu, nggak apa-apa kalau nutup doang. Nah akhirnya yang dua ini nggak mau ya. Yang akhirnya yang mau mengikuti kerabatnya itu adalah ipar dari anak Mbah Tok itu. Ya udah ayo ditutup yuk. Nggak apa-apa, udah nggak ada apa-apa. Tadi karena kita tidur di dalam aja makanya digangguin. Ya udah akhirnya mereka kesana dan menutup pintu itu kembali. Malam itu kejadiannya selesai seperti itu, dan hingga hari-hari berikutnya si anaknya Mbah Tok ini nggak berani tidur di situ, dan kalaupun di situ hanya siang hari dan sebentar itu membawa teman untuk sekedar nyapu dan bersihin itu. Dan dia kembali ke rumah orang tua aslinya dan ikut di sana hingga akhirnya sampai hari ini rumah tersebut perabotannya sudah diambil semua, dan karena banyak cerita-cerita yang meresahkan lah tentang rumah tersebut, akhirnya rumah tersebut yang masih bisa dijual, dan sisa dari bangunan itu diratain atau diratain dengan tanah. Ya itulah ada tadi cerita tentang perjalanan seorang pinter atau disebut seorang dukun ya, dari dia merintis setelah mendapatkan kehidupan yang layak dan kekayaan hingga akhirnya dia harus meninggal dan meninggalkan semuanya, hingga hasil jerih payahnya yang berupa rumah itu pun harus juga ikut berakhir dengan dirobohkan. Jadi hampir tidak menyisakan apa-apa. Ya dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang perlu dicontoh, dan mana yang bisa diambil sebagai pengalaman atau perbandingan dalam hidup. Ya untuk cerita ke-28 kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih pada sobat Dongeng Malam semua yang sudah like, sudah subscribe, dan sudah menonton video saya. Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta mendapatkan kebaikan di dalam kehidupannya. Dan bagi sobat semua yang punya pengalaman horor atau cerita mistis dan ingin diceritakan kembali sebagai hiburan maupun sebagai nostalgia, bisa kirim ceritanya dalam format audio maupun teks ke alamat email ini, jackminator@gmail.com, atau nanti di akhir video saya sertakan alamat emailnya. Ya, saya ucapkan terima kasih buat sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dongeng malam.